Setelah mencapai masa kejayaan, Kesultanan Utsmaniyah dikenal sebagai salah satu kekaisaran paling kuat dan paling maju di dunia. Tapi menariknya, kejayaan itu bukan cuma soal luas wilayah atau kekuatan militer. Ada sistem pemerintahan yang rapi, kehidupan sosial yang berkembang, dan budaya yang sangat kaya di dalamnya. Namun di sisi lain, perlahan muncul berbagai masalah yang akhirnya membuat kekaisaran ini melemah. Dan pada akhirnya runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Fajar dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kehidupan dan sejarah runtuhnya Turki Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Sultan bukan hanya pemimpin politik, tapi juga memiliki peran sebagai pemimpin agama. Namun, Sultan tidak bekerja sendirian. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh pejabat-pejabat penting seperti wazir yang bertugas membantu mengatur jalannya negara. Salah satu hal yang membuat Utsmaniyah berbeda adalah sistem millet. Melalui sistem ini, berbagai kelompok agama seperti Muslim, Kristen, dan Yahudi diberikan kebebasan untuk mengatur urusan mereka sendiri, terutama dalam hal ibadah dan hukum internal mereka. Artinya, walaupun berada di bawah satu kekuasaan, masyarakat tetap bisa menjalankan keyakinan mereka dengan aman. Hal ini membuat Utsmaniyah dikenal sebagai kerajaan yang cukup toleran pada masanya. Dan ini juga menjadi salah satu alasan mengapa wilayahnya bisa tetap stabil dalam waktu yang lama. Kalau kita lihat kehidupan masyarakatnya, Kesultanan Utsmaniyah termasuk sangat maju untuk zamannya. Perdagangan berkembang pesat karena letaknya sangat strategis, menghubungkan Asia dan Eropa. Banyak pedagang dari berbagai daerah datang dan berinteraksi, sehingga tercipta pertukaran budaya yang kaya. Kota seperti Istanbul menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Selain itu, Utsmaniyah juga dikenal dalam bidang arsitektur. Masjid-masjid besar, istana, dan bangunan publik dibangun dengan desain yang indah dan megah. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tapi juga memperhatikan perkembangan seni dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat hidup dengan aturan yang cukup tertib dan aktivitas ekonomi berjalan sangat baik. Namun, memasuki abad ke-17, kondisi mulai berubah. Kesultanan Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran secara perlahan. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kepemimpinan. Setelah masa kejayaan, tidak semua sultan memiliki kemampuan yang sama dalam memimpin. Selain itu, mulai muncul praktik korupsi dalam pemerintahan yang membuat sistem menjadi tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, negara-negara Eropa mulai berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam bidang teknologi dan militer. Mereka mulai menemukan inovasi baru, sementara Utsmaniyah cenderung berjalan lebih lambat. Hal ini menyebabkan kesenjangan kekuatan yang semakin besar. Wilayah yang terlalu luas juga menjadi masalah besar, karena semakin luas wilayah, semakin sulit untuk mengontrol dan menjaga stabilitas di semua daerah. Akibatnya, mulai muncul pemberontakan dan konflik di berbagai wilayah. Kemunduran ini mencapai puncaknya pada saat Perang Dunia ke-1. Dalam perang ini, Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan pihak yang akhirnya kalah. Kekalahan ini membawa dampak yang sangat besar. Banyak wilayah kekuasaan yang lepas dan kekuatan politiknya semakin melemah. Situasi dalam negeri juga semakin tidak stabil. Akhirnya, pada tahun 1922, Kesultanan Utsmaniyah resmi dibubarkan. Setelah itu berdirilah negara modern Turki yang menggantikan sistem kesultanan menjadi republik. Dari sistem pemerintahan yang kuat, kehidupan masyarakat yang maju, hingga akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh, Kesultanan Utsmaniyah memberikan banyak pelajaran penting dalam sejarah, bahwa kejayaan tidak hanya dibangun dengan kekuatan, tapi juga harus dijaga dengan kepemimpinan yang baik dan sistem yang kuat. Dan sampai hari ini, warisan kejayaan itu masih bisa kita lihat dan pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.